Assalamualaikum teman-teman. Menjawab permintaan dari beberapa teman kemarin ya, untuk saya membuat tutorial video murotal Al-Quran tapi tanpa menggunakan PC atau laptop. Jadi full menggunakan smartphone atau HP, Android, dan di set berbahasa Indonesia. Oke teman-teman, insya Allah kali ini saya tunaikan. Jadi seperti biasa, bahan yang mesti dipersiapkan untuk video murotal antara lain, satu tentu saja ya, file audio murotal. Ini bisa extensionnya bisa MP3, bisa WAV atau AIF dan sebagainya. Yang ini saya anggap semua sudah bisa ya, sudah terbiasa lah bisa merekam suara sendiri saat tadarus Al-Quran nanti, atau bisa download murotal para qari dari internet. Kemudian yang kedua, teks ayat Al-Quran. Ini tentu saja grafisnya akan kita jelaskan pembuatannya nanti. Kemudian yang ketiga, terjemah Indonesia, tentu ini juga akan kita praktekkan. Yang keempat, background video juga akan kita sampaikan gimana trik dan tipsnya. Kemudian aplikasi apa aja sih yang dibutuhkan di tutorial ini? Cuman dua teman-teman, yaitu CapCut itu untuk video editingnya, kemudian Pixel Lab untuk grafisnya. Sebenarnya CapCut aja udah cukup sih, cuma hasilnya kadang kurang maksimal kalau backgroundnya kurang sesuai gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja sekarang. Pertama-tama, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi CapCut, yuk langsung aja ke Play Store, kemudian di kolom searching ini ketik CapCut. Nah, ini dia aplikasinya. Karena saya sudah download, jadi nggak perlu download lagi. Bagi yang belum, silahkan langsung aja di-download. Nah, ini nanti ikonnya kalau sudah di-download, seperti ini. Kalau sudah di-download, kita kembali lagi ke Play Store ya, teman-teman. Di kolom pencarian ini sekarang kita ketik Pixel Lab. Nah, ini aplikasinya. Pixel Lab ini adalah aplikasi desain grafis. CapCut dan Pixel Lab ini sengaja saya cari yang gratis. Muncul-muncul iklan dikit nggak apa-apa. Oke, silakan ini juga di-download teman-teman. Selanjutnya kita mesti dengar dulu ayatnya. Jadi murotal yang akan kita buat ini mood dan emosinya seperti apa. Oke, langsung kita play saja file audionya. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu dia ayatnya, surah Ali Imran ayat 191, Qari'ah Lili Rahmah. Langsung aja kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik quran.com. Nah, ini quran.com. Langsung saja kita cari surahnya, surah Ali Imran. Nah, ini dia. Oke, kita langsung saja menuju ke ayatnya ya. Jadi kita klik di sini surah Ali Imran, maka muncul ini ayat-ayatnya. Kita scroll ke bawah terus, kita 190, 191. Oke. Nah, ini sudah kita temukan ya ayatnya. Kita penggal dari bagian ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, kemudian sampai faqina adzabannar di akhir ayat. Kemudian langsung aja masuk tombol setting di kanan atas ini. Jangan lupa set translationnya atau terjemahannya menjadi pilih bahasa Indonesia. Lalu setelah itu di atas ini ada pilihan tema ya. Kita set dari auto menjadi dark biar backgroundnya gelap untuk kepentingan desain grafisnya nanti. Oke. Lalu kembali ke ayat yang sudah berbackground gelap sekarang ya. Kita berbesar dikit untuk kita screenshot nanti biar resolusinya agak lumayan. Ayat yang akan kita pakai kita perbesar, kemudian langsung aja screenshot. Nah, biar nanti nggak bolak-balik, langsung aja terjemahan Indonesianya juga kita ambil. Kita langsung highlight aja yang dari ya Tuhan kami sampai azab neraka ini untuk kita copy atau salin ya di sini. Kemudian nanti kita simpan dulu atau kita paste, kita tempel di catatan atau note untuk kita ambil lagi nantinya. Sekarang kita pindah ke galeri handphone. Nah, ini dia. Ya, lumayan lah resolusinya ya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Pixel Lab. Nah, ini dia, ini interface-nya Pixel Lab ya. Ini ada new text, kita hapus. Kemudian kanvasnya ini kita set transparan di sini. Berikutnya kita tap icon plus di pojok kiri atas ini, pilih from gallery. Dari galeri handphone kita ambil file hasil screenshot kita tadi. Kita crop hasil screenshot ini untuk mengambil hanya ayat yang kita pakai saja. Kalau sudah, tekan centang di bawah. Nah, sekarang grafis ayat yang akan kita pakai sudah ada di workspace kita di Pixel Lab ya. Kita besarkan, kita nyalakan grid ini sebagai patokan atau ukuran agar objek bisa di tengah. Selanjutnya, swipe di menu bawah, kemudian pilih menu iris color. Kalau sudah masuk, pastikan color picker-nya mendeteksi warna hitam yang bulat itu ya. Kemudian kalau sudah, tap icon centang. Background hitam sekarang sudah terhapus. Lalu tekan centang yang di kanan, sekarang swipe ke kiri untuk memilih tombol shadow. Tekan tombol enable untuk mengaktifkan efek outer glow pada ayat kita. Ada beberapa pilihan warna, tapi kita pakai warna hitam agar stand out nanti. Tekan centang yang di bawah lagi. Oke. Nah, sekarang tap icon pensil yang di atas ini, kemudian pilih icon copy atau clone ini untuk menggandakan objek ayat kita menjadi dua. Setelah objek kita gandakan, sekarang swipe menu bagian bawah lagi dan pilih menu crop. Lalu di bagian ayat objek kedua ini langsung saja kita crop. Kita pilih bagian ayat subhanaka faqina adzabannar. Itu saja. Kalau sudah, tekan centang di bawah. Sekarang kita crop ayat di baris pertama, yaitu bagian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu saja. Kalau sudah, tekan centang di bawah lagi. Nah, dua baris ayat yang akan kita gunakan nanti sudah kita siapkan dengan baik di Pixel Lab. Saatnya kita ekspor. Formatnya jangan lupa PNG ya. Extensionnya PNG bukan JPEG untuk mendapatkan background transparan nantinya. Oke, kalau sudah, klik Save to Gallery. Sekarang kita cek di galeri handphone kita. Nah, ini dia. Grafis ayat kita sudah berhasil kita ekspor menjadi file PNG dengan background transparan. Oke. Sekarang langsung aja kita pindah membuka aplikasi CapCut untuk editing. Kita pilih new project, kita akan diarahkan ke galeri handphone lagi untuk mengambil background video. Sebagai contoh saya pilih yang ini aja ya. Langsung aja kita masukkan ke timeline CapCut, kemudian kita split atau kita potong di sini untuk memberi space video kedua nanti. Oke, langsung aja kita klik tombol plus di kanan ini untuk mengambil video kedua. Nah, dari galeri saya pilih video yang ini aja, hasil belusukan kemarin di Cariu. Nah, kita letakkan di belakang video yang tadi ya, seperti ini. Nah, untuk sementara kita tinggalkan dulu video background ini, kita import dulu video murotalnya sebagai patokan editing timeline kita. Pilih menu suara di bawah, lalu pilih icon folder, kemudian pilih dari perangkat. Nah, semua file audio yang kita simpan di HP muncul di sini. Murotal kita sudah kita siapkan di sini. Ketuk icon plus di kanan ini untuk mengimpor ke timeline editing. Nah, file audio kita sudah di timeline, sekarang kita atur dan kita potong bagian yang hanya kita pakai saja. Nah, ini bagian depannya, gunakan tombol split atau bagi di sini untuk memotong bagian depan. Nah, bagian belakangnya kita potong di sini. Sekarang kita sesuaikan durasi video background kita tadi dengan durasi audio murotal yang sudah kita potong. Untuk memanjangkan atau memendekkan semua objek yang ada di timeline, cukup tekan, tahan, lalu geser ke kanan atau ke kiri semua bagian depan atau belakang objek. Kalau merasa pengaturan timeline sudah sesuai yang kita inginkan, kita mesti cek dulu untuk memastikannya sebelum editing yang lebih kompleks ke depan nantinya. Oke, kita play. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, oke, kurang lebih begitu nanti alur video kita ya. Langkah selanjutnya memasukkan grafis teks ayat. Langsung aja ketuk menu overlay di bawah, kemudian tambahkan overlay. Nah, di galeri kita pilih file grafis yang tadi sudah kita siapkan di Pixel Lab. Nah, ini dia, kita import ke timeline, lalu kita sesuaikan panjang durasinya sesuai durasi bacaan qari atau qari'ah kali ini.
Kalau sudah, ketuk salin di menu bawah untuk menggandakan grafis ayat ini yang diletakkan di belakangnya. Sekarang kita punya dua grafis ayat di timeline. Sekarang kita seleksi grafis ayat yang pertama, lalu pilih dan ketuk menu edit di bawah, lalu pilih pangkas. Nah, sekarang kita hanya ambil baris pertama saja dari grafis ayat kita ini. Kita atur tata letaknya, ketuk lalu tahan dengan satu jari untuk menggeser, pinch dengan dua jari untuk membesar dan mengecilkan ukuran. Sekarang kita seleksi grafis ayat kedua. Seperti tadi, ketuk menu edit di bawah, lalu pangkas, lalu kita crop untuk mengambil hanya baris kedua dari ayat yang akan kita gunakan. Kembali kita sesuaikan posisi dan ukurannya, kita sesuaikan dengan ayat yang pertama tadi. Sudah? Nah, langkah selanjutnya memasukkan teks grafis terjemahan Indonesia. Langsung aja ketuk menu teks di bawah, lalu tambahkan teks. Nah, di kolom text box ini kita paste atau kita tempel teks terjemahan yang sudah kita copy atau kita salin di website Al-Quran tadi. Lalu kita blok highlight dan kita potong bagian terjemahan untuk baris kedua nanti ya, untuk disimpan di clipboard dulu. Sekarang kita atur teks yang pertama ini, biar estetik kita jadikan 3 baris. Lalu ketuk menu gaya di bawah, kita bisa atur jarak antar baris teks di sini. Lalu untuk font, saya pilih Universe saja sementara. Kita sesuaikan yang kita inginkan. Di menu gaya juga kita bisa atur jarak antar karakter dan ukuran fontnya ya. Kalau sudah, kita bisa atur posisinya, kita geser ke bawah, kita letakkan di bawah grafis ayat. Nah, jangan lupa atur timeline di bawah untuk mengatur posisi dan durasi agar sesuai dengan bacaan qori dan kemunculan teks grafis ayat. Sudah, sekarang kita ketuk menu tambahkan teks lagi untuk memasukkan teks terjemah baris kedua. Ya, di sini kita tinggal paste atau tempel saja teks terjemahan baris kedua yang tadi sudah kita simpan di clipboard. Seperti tadi, agar estetik kita atur teks ini menjadi 3 baris ya. Kemudian tentu kita atur durasinya agar sesuai dengan bacaan qori dan panjang kemunculan ayat. Ya, pengaturan teks sementara sudah selesai. Sekarang kita kembali ke menu overlay untuk mengatur transisi dan animasi kemunculan ayat. Seleksi grafis animasi ayat di timeline, lalu pilih menu animasi di bawah. Nah, akan muncul banyak pilihan template animasi keluar dan masuk kemunculan ayat seperti ini. Untuk animasi masuknya, saya pilih yang ini aja. Lalu untuk animasi keluar, saya pilih yang ini. Lalu kita terapkan cara itu untuk grafis ayat yang kedua juga ya. Kalau sudah, kita kembali ketuk menu teks di bawah. Kali ini kita atur kemunculan animasi teks terjemahan. Seleksi grafis ayat baris pertama di timeline, pilih menu animasi di bawah. Di template pilihan animasi teks ini, saya pilih animasi masuk yang simple aja ini ya. Kita bisa atur durasi gerakan animasi dengan slider ini, oke? Kemudian animasi keluarnya saya juga pilih yang simple aja, yang ini. Lalu atur panjang durasi gerakan dengan slider ini. And done. Sekarang, gunakan metode yang sama untuk mengatur animasi kemunculan teks terjemah pada baris kedua. Beres. Tapi kita bisa lihat teks ayat dan terjemah di sini kan masih kurang jelas ya. Itu karena background video kita masih terlalu cerah. Sebenarnya kita bisa adjust color video langsung di sini untuk kita grading menjadi lebih gelap. Bisa, CapCut menyediakan. Tapi kali ini saya akan coba kasih solusi yang lebih simpel aja ya. Oke, langsung aja. Sekarang kita keluar dari CapCut dan kembali buka aplikasi Pixel Lab. Di project baru Pixel Lab, kita hapus dulu template teks ini. Oke, lalu pilih menu shape icon 2 kotak di bawah dan pilih color, icon kaleng paling kiri. Lanjut, ketuk icon plus di bawah kanan. Nah, kita buat gradasi fill hitam putih di sini. Kita atur bagian bawah lebih gelap untuk posisi teks di video kita nantinya ya. Sudah, kita ketuk centang di kanan bawah. Lalu ketuk icon diskette di menu atas, selanjutnya pilih Save as Image, muncul dialog box, format kita pilih file PNG aja. Lalu Save to Gallery. Oke, sekarang kita kembali ke CapCut. Buka project kita tadi, lalu ketuk menu Overlay di bawah, lalu tambahkan Overlay. Di Galeri, pilih file shape gradasi yang baru saja kita buat di Pixel Lab. Nah, sudah muncul di timeline. Kita panjangkan durasi dari awal sampai akhir video. Tapi posisi layar ini kan masih nutupin yang lain ya. Jangan panik, ketuk aja menu lapisan di bawah. Nah, posisi gradasi ini ada di layar atau lapisan kedua. Kita pindahkan dia ke layar ke-1. Sekarang posisinya sudah pindah di bawah teks ayat dan terjemah kita. Sekarang gunakan 2 jari untuk membesarkan ukuran gradasi sampai menutupi seluruh video background. Oke, lalu ketuk menu gabungan di bawah, pilih pergelap. Ini seperti blending mode kalau di Adobe Premiere atau Photoshop ya. Oke, sesuaikan posisi shape dan atur tingkat kegelapan. Kalau sudah, tekan centang.
Kini teks sudah muncul karena background video kita sudah gelap. Tapi tingkat kegelapan masing-masing video kan tentu beda ya. Nah, caranya kita letakkan playhead di antara dua video, lalu ketuk menu bagi untuk split gradasi menjadi dua. Nah, seleksi gradasi pertama dan kita bisa atur lagi tingkat kegelapannya, disesuaikan dengan video yang lain. Nah, sekarang lihat mood kedua video sudah sama. Selanjutnya kita tambahkan transisi di antara kedua video agar perpindahannya lebih smooth ya. Ketuk aja kotak di antara dua video untuk memunculkan menu transisi. Di pilihan template transisi saya akan pilih dissolve aja yang simple ya. Lalu kita panjangkan durasi dissolve-nya biar terlihat smooth. Nah, begini. Ketuk centang. Berikutnya kita masukkan nama surah di bawah ya. Ketuk panah kiri. Seperti tadi kemudian pilih teks, lalu pilih tambahkan teks. Kita ketik Quran Surah Ali Imran ayat 191. Oke, kita panjangkan durasinya agar muncul dari awal sampai akhir video. Geser posisinya ke bawah, ketuk gaya untuk mengatur ukuran font dan lainnya seperti sebelumnya. Lalu kita atur animasi kemunculan seperti cara yang sudah kita pelajari tadi. Beres. Terus gimana kalau kita mau memasukkan logo kita di video? Oke. Kita tambahkan logo. Ada dua cara memasukkan logo yang biasa saya pakai ya. Pertama, bisa kita gunakan overlay seperti tadi. Tapi biar tahu kali ini saya akan gunakan cara stiker. Nah, ini dia icon menunya. Stiker. Langsung aja ketuk menu stiker. Ada banyak pilihan stiker ya. Tapi kita akan pilih menu di pojok kiri ini untuk membuka galeri HP kita. Nah, dari galeri kita ambil logo yang kita mau pasang. Misalnya saya pilih logo Isengologi ini aja ya. Nah, logo sudah terpasang di atas video. Pinch dengan dua jari untuk mengatur ukurannya. Lalu geser untuk atur posisi yang diinginkan. Jangan lupa panjangkan durasi di timeline biar logo tampil dari awal sampai akhir video. Kalau kepingin logo bergerak, seleksi stiker di timeline, ketuk menu animasi di bawah, lalu pilih gerakan masuk dan keluarnya seperti cara yang kita pelajari di awal. Dan beres semuanya. Sekarang, ketuk icon panah di kanan atas untuk render dan ekspor video yang sudah kita buat. Kita tunggu CapCut sedang mengcompile video kita. Selesai, kita cek di galeri. Dan begini hasilnya. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Begitu teman-teman, kurang lebihnya cara yang biasa saya gunakan untuk membuat video murotal hanya dengan menggunakan smartphone atau HP. Kalau misal ada yang kurang atau mungkin saya terlupa, jangan ragu, silahkan tulis pertanyaan atau ditambahkan. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Wassalamualaikum.